Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta Gabriela Diamond. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bahasa pemrograman. Nah, mungkin beberapa di antara kalian masih bingung nih mau pilih bahasa pemrograman yang powerful tetapi tetap terstruktur. Selamat datang di video ini karena kamu memilih video yang tepat. Di video kali ini kita bakalan kenalan sama C++, bahasa yang menjadi tulang punggung software-software berat kayak Photoshop dan Illustrator. Kita nggak cuma bahas teori nih hari ini, kita juga bakalan langsung lanjut ke codingan pertama kita. Pastikan Dev C++ kalian sudah siap ya. Nah, yang pertama kita akan bahas apa sih itu bahasa pemrograman C++. C++ itu adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Startup yang merupakan perkembangan dari bahasa C yang dikembangkan di Bell Labs. Sebenarnya C++ ini sama seperti bahasa C, namun memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan C. Itulah kenapa terdapat simbol plus plus pada C++, yang menandakan bahwa ada increment atau penambahan. Tapi tunggu, apa bedanya sama C Sharp? Bahasa C Sharp itu dibuat oleh Microsoft dan berjalan di atas mesin virtual.net. Sedangkan C++ berjalan secara native seperti C. Namun memang dari segi sintaks, C++ cukup berbeda dengan C Sharp. C Sharp itu lebih mirip ke Java, namun ada yang bilang juga bahwa C Sharp adalah peningkatan dari C++ karena ekosistemnya yang memang lebih baik. Tapi tenang saja, tidak ada bahasa yang lebih baik atau lebih buruk kok. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kira-kira gimana sih awal mula pembuatan bahasa C++ ini? Tahun 1972, seorang ilmuwan komputer asal Denmark bernama Bjarne Startup mulai membuat bahasa pemrograman C++. Alasan beliau membuat C++ adalah pengalaman tesis beliau yang menemukan bahwa semula itu bisa membuat aplikasi dalam skala besar. Namun kendalanya, bahasa ini lambat. Oleh karena itu, Bjarne Startup mencoba mencari solusi dengan membuat bahasa baru di tempat ia bekerja yaitu HT&T Bell Labs. Kemudian pada tahun 1982, barulah bahasa baru itu diberi nama C++ dan juga terdapat penambahan beberapa fitur seperti kelas, virtual function, operator, overloading, references, constants, dan lain-lain. Agar memiliki pedoman pada tahun 1985, buku The C++ Programming Language diterbitkan dan menjadi satu-satunya referensi bahasa C++ saat itu. Tak hanya berhenti sampai di situ, tahun 1989, Bjarne juga merilis versi Second O yang juga diikuti dengan rilisnya buku The C++ Programming Language Second Edition. Beberapa fitur juga ditambahkan pada versi ini seperti abstrak, protected member, dan karena banyaknya versi compiler C++, maka pada tahun 1998 dibuatkanlah standar bahasa yang dinamakan C++98. Kenapa sih saya merekomendasikan teman-teman untuk belajar bahasa C++? Karena bahasa ini tuh sederhana, memiliki banyak library yang lengkap untuk pengembangan aplikasi yang cepat, dan itu juga C++ ini merupakan object-oriented programming language, sehingga kodenya dapat digunakan kembali, mudah untuk di-maintain, serta mudah untuk dimodifikasi. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman yang terstruktur memungkinkan developer untuk membuat kode program dengan membagi seluruh program menjadi unit atau modul yang lebih kecil. Maka nggak heran beberapa perusahaan besar seperti Inkscape, Krita, MySQL Server, Google Chrome, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Winamp Media Player menggunakan bahasa C++ sebagai salah satu teknologi mereka. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk mengubah flowchart sederhana ini ke dalam bentuk codingan C++. Flowchart-nya dimulai dengan mulai, kemudian menampilkan hello world, lalu selesai. Kalau kata para programmer yang udah biasa sih, katanya tuh nggak afdol kalau misalnya kita belajar bahasa pemrograman baru, tapi kita nggak nampilin hello world. Maka, kita tampilkan. Ini seperti biasa, kita akan buka dulu aplikasi Dev C++ yang sudah kita install. Kemudian kita pilih file,
lalu New File, kemudian pilih Source File, kemudian kita akan menuliskan header-nya. Nah, ada banyak sekali header yang ada di bahasa C++, seperti include IOStream, include string, include iomanip, include math, include signal, include error, dan lain-lain. Fungsi dari header ini adalah untuk mendefinisikan library apa saja yang akan kita gunakan di dalam program. Library ini bisa kita anggap sebagai program lain yang ingin kita gunakan di dalam program kita. Salah satu contohnya ada #include IOStream. Library ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Selanjutnya ada using namespace std. Apa sih artinya itu, teman-teman? Nah, using namespace std sendiri itu berarti gunakan semua yang ada di dalam namespace std. Std itu minimnya seperti cout, inline, vector, string, pair, map, queue, the queue, dan lain-lain. Yang merupakan fitur-fitur dari C++ standar library. Berikutnya ada integer main. Ini merupakan fungsi utama tempat compiler akan mengeksekusi program. Di dalam fungsi ini, kita bisa membuat program yang akan kita jalankan. Misalnya tadi berdasarkan flowchart, kita akan menampilkan hello world. Maka cukup dengan menuliskan cout, lalu panah kurang dari 2 kali, petik 2. Di dalam petik 2, kita akan mengetik tulisan hello world. Dan jangan lupa kita akan menutup dengan titik 2 atau semikolon. Jangan lupa juga ya guys, kita buat tanda titik koma di belakangnya. Terakhir, kita akan save dan beri nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian, eksekusi aplikasi dengan menekan ikon berikut. Dan yep, selamat! Kamu sudah membuat Hello World pertamamu. Nah, seandainya tadi kita tidak menambahkan using namespace std, maka kita dapat menggantikannya dengan std.2.2 cout kurang dari 2 kali, petik 2, di dalamnya kita tulis hello world. Namun, bayangkan saja, jika baris programnya makin panjang, maka kita harus menulis std ini berulang-ulang. Oleh karena itu, kita menggunakan using namespace std agar memudahkan kita cukup dideklarasikan di header-nya saja. Oke deh teman-teman, kita udah kenalan banyak nih sama bahasa pemrograman C++. Jangan lupa ajak yang lainnya untuk kenalan sama C++ juga ya. Terima kasih.